Ya, mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya, bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali tidak. Ingin disampaikan Presiden, itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut hal yang sama. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ayo, mau tanya apa? Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam, kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Ya toh? Itu sama aja. Oke. Pak, tapi dikit Pak Andi Aktas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada perubahan itu, yang saya katakan tadi itu menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan. Kan gitu. Kita juga harus mengapresiasi Pak Prabowo ya. Ada ini videonya nih, video Pak Prabowo, keren juga ini. Dan ini katanya pidato di depan para mahasiswa Indonesia di Mesir. Masih terkait korupsi. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita
menghadap masa depan. Kita tidak ukir yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan ya, saya ini agak aneh ya, cukup aneh atau sangat aneh dalam pandangan kami lah, orang-orang awam, rakyat jelata ya, ketika mendengar bahwa mungkin dimaafkan, asal kembalikan. Kalau enggak nanti akan ada penegakan hukum. Bentar. Bukankah penegakan hukum itu wajib ditegakkan dalam kondisi dan situasi apapun, tanpa pandang bulu, tanpa pandang kulit, tanpa pandang sara? Iya kan? Panglima, jadi panglima hukum itu. Tapi ketika ada kalimat-kalimat, kembalikan, kalau nggak mau, kalau masih bandel ya kita tegakkan hukum. Kok seolah-olah hukum ini menjadi cara kedua atau ketiga gitu. Nah, itu sudut pandang kita ya, rakyat jelata yang awam. Tapi mungkin kalau kita pakai sudut pandang elit-elit politik, yang dilihat itu persoalan bagaimana kemudian kalau dia mau mengembalikan, ini luar biasa pemasukan buat negara. Misalkan 57 triliun, 58 triliun, atau ratusan triliun bisa kembali. Kemudian orangnya dimaafkan. Nah, mungkin pertimbangan elit-elit politik seperti itu. Ya kalau buat kami sih, uang dikembalikan, orangnya hukum. Pantesan ya, undang-undang perampasan aset, pemiskinan koruptor itu nggak diketok palu juga. Karena ya itu tadi, barangkali terlalu kuat mereka. Kalau walaupun itu uangnya uang curian dari rakyat, tapi kalau uangnya sudah dipegang oleh para koruptor, ini koruptor yang belum diketahuan ya, atau belum dihukum, aparat itu kemudian menjadi harus menggunakan berbagai cara gitu. Seperti yang Pak Prabowo sampaikan tadi, mungkin kita berikan maaf, mungkin kan. Ya repot memang ya kalau politik dijadikan sebagai alat. Ya. Harusnya ya udah nggak usah peduli gitu, tegakkan hukum saja. Kalau dia nggak mau balikin, nggak apa-apa, rampas saja asetnya, kan begitu. Makanya undang-undang perampasan aset ini harus segera diketok palu. Jadi nggak peduli dia mau ngaku mau tidak, mau ngembaliin mau tidak, ya telusuri nanti di mana saja harta-hartanya. Harta atas nama dirinya, atas nama istrinya, atas nama anaknya, atas nama keponakannya, atas nama saudaranya. Kan biasa begitu ya, biar LHKPN-nya kecil gitu. Ada Fortuner harga 6 juta di LHKPN, kemudian ada rumah di tengah-tengah, cukup di kota lah, di Jakarta Timur apa Selatan gitu, harganya 200 juta. Kan yang begini-begini ini harus dibabat ini. Kalau Indonesia ingin membaik seperti harapannya Pak Prabowo ya. Ini yang begini-begini batalin aja lah PPN 12%. Miris ini. PPN RI bakal jadi yang tertinggi di ASEAN, tapi upahnya rendah. Gimana mungkin bisa naik kemakmurannya kalau pajaknya malah dibesarin? Kan begitu. Dan satu lagi, Prabowo janji tak akan naikkan pajak jika jadi presiden. Kita buat efisien. Ini kalau mau nonton ini pembahasan lengkapnya di video sebelumnya saya bahas ini. Menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Kita mau lindungi anggota kita, padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita.
Apa nama baik atau nama tidak baik? Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya tangkap, masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya? Oh, bapakmu kemarin ditangkap ya? Bagaimana anaknya? Coba.